Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami akan memaparkan tentang perencanaan pajak pada perusahaan multinasional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami anggota kelompok dari Kelompok Perpajakan Akuntansi 2017 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang beranggotakan Hazrina Frandika, Priscilia Mela Anggina, dan Bayu Putra. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya, perencanaan pajak pada perusahaan multinasional. Sebelum kita membicarakan apa-apa saja perencanaan pajak yang dapat kita lakukan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa perencanaan pajak itu sendiri. Secara sederhana, perencanaan pajak dapat kita artikan sebagai upaya perusahaan dalam melakukan penghematan pajak secara legal atau secara undang-undang yang berlaku. Perencanaan pajak ini merupakan bagian dari manajemen pajak. Pada umumnya, perencanaan pajak dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak atau tidak. Bila transaksi tersebut terkena pajak, apakah perusahaan dapat mengupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Dalam perencanaan pajak itu sendiri, terdapat beberapa aspek, baik aspek formal, aspek administrasi, serta material yang harus diperhatikan untuk mengkategorikan biaya-biaya tersebut sebagai pengurang laba atau dikecualikan sebagai biaya. Aspek formal dan aspek administrasi perencanaan pajak merupakan kewajiban mengenai kepatuhan terhadap undang-undang yang berhubungan dengan sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana merupakan pemborosan sumber daya, sehingga perusahaan perlu mengeliminasinya dengan melalui perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik, diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan aspek material adalah tindakan yang melibatkan efisiensi pengeluaran kas atas biaya-biaya operasional yang terjadi di perusahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih tentang perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sendiri dapat kita artikan sebagai perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara yang terkait hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen, atau penggunaan teknologi yang dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, agen, dan sebagainya yang dengan berbagai motif. Perencanaan pajak untuk suatu operasi yang bersifat multinasional merupakan pekerjaan yang sangat kompleks, tetapi di lain pihak mengandung aspek yang vital bagi bisnis internasional. Seperti diketahui, pajak berdampak terhadap keputusan penanaman modal di luar negeri, struktur keuangan, ketetapan besarnya biaya modal, manajemen valuta asing, manajemen modal kerja, dan pengendalian keuangan. Masalah yang paling sering dibicarakan dalam rangka perencanaan pajak perusahaan multinasional ini yaitu menyangkut masalah pengenaan pajak atas penghasilan yang berbeda yurisdiksi pajaknya. Dalam menyusun perencanaan pajak untuk usaha yang bersifat multinasional, ada beberapa strategi yang perlu dilakukan. Di antaranya, yang pertama, meminimalisasi perpajakan baik pada operasi di luar negeri ataupun di negara sumber yang seringkali merupakan negara yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan menengah hingga tinggi, baik dengan menggeser laba kotor melalui struktur perdagangan atau mengurangi laba bersih dengan memaksimalkan pengurangan dari pihak pembayar. Yang kedua, tarif pemotongan pajak penghasilan yang nihil atau rendah pada pihak sumber. Dan yang ketiga, pajak yang nihil atau rendah pada pihak penerima yang dapat melalui pajak di negara yurisdiksi bertarif pajak penghasilan rendah dengan hak atas laba non-rutin berjumlah substansial yang seringkali melalui perjanjian intragrup. Dan yang terakhir, pajak nihil dari laba dikenakan pajak rendah atau dicapai melalui 3 langkah pertama yang di atas pada tingkat perusahaan induk. Baiklah teman-teman, berikut ini beberapa perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional. Yang pertama, dengan transfer pricing. Transfer pricing merupakan salah satu perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional di mana perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya termasuk pajak penghasilan perusahaan
dan juga cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang relatif lebih tinggi ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang relatif rendah. Akan tetapi, perencanaan pajak yang seperti ini seringkali berbenturan dengan kepentingan pemerintahan, karena ini akan berdampak bagi pemasukan pajaknya dari suatu negara. Karena itulah di Indonesia diberlakukannya penyesuaian transfer pricing antara otoritas pajak dengan para wajib pajak. Berkenaan dengan arm's length price, dikembangkan pula dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan suatu model yang mirip dengan model transfer pricing negosiasi dan transfer pricing arbitrasi. Dengan diperkenalkannya model kesepakatan Transfer Pricing Advance Pricing Agreement atau kita singkat dengan APA, seperti yang terlihat dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah diubah beberapa kali ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Perencanaan pajak yang sesuai dengan undang-undang ini akan lebih baik dilakukan pada transaksi transfer pricing yang bernilai lebih besar, karena prosedur yang cukup mahal dan juga memakan waktu. Yang kedua dengan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Penghindaran pajak berganda bertujuan untuk mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan perusahaan multinasional dengan cara memecah-mecah penghasilan dan biaya yang dialokasikan di berbagai yurisdiksi pajak tersebut. Pencegahan pajak berganda ini sebenarnya bisa kita hindarkan apabila 1. Pengenaan pajak atas penghasilannya hanya dikenakan atas penghasilan di suatu negara saja. Yang kedua, ketentuan perundangan perpajakan memungkinkan adanya semacam kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang. Selanjutnya, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pajak berganda. Yang pertama dengan tax credit. Dengan tax credit ini memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dari jumlah pajak yang terutang berdasarkan perhitungan ketentuan perundang-undangan perpajakan domestik. Pengurangan ini bersifat pengurangan langsung dari jumlah pajak yang terutang, sehingga dalam hal-hal tertentu mengurangi pajak berganda. Yang kedua, tax treaty. Tax treaty ini mengatur antar negara-negara yang bersangkutan hal apa saja dari suatu penghasilan yang dipajaki dan yang tidak dipajaki oleh otoritas negara di mana penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Yang ketiga, tax exemption, yaitu memungkinkan perusahaan tertentu tidak perlu membayar pajak penghasilan atas suatu penghasilan tertentu pula. Yang terakhir atau yang keempat yaitu the deferral principle, yaitu semacam penundaan pajak sedemikian rupa sehingga perusahaan induk tidak akan dipajaki atas penghasilan luar negerinya sampai dengan perusahaan induk itu betul-betul diterima. Dan perencanaan pajak yang terakhir yang bisa dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu dengan tax haven. Tax haven ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 18 ayat 3C yang menyatakan bahwa tax haven adalah negara yang memberikan perlindungan perpajakan. Tercatat juga dalam SE Dirjen Pajak nomor SE-04-PJ 7-1993 yang menyebutkan bahwa kriteria tax haven yaitu negara yang tidak memungut pajak atau negara yang memungut pajak yang lebih rendah dari Indonesia. Perencanaan pajak yang dapat kita lakukan terkait tax haven ini yaitu dengan cara yang digunakan oleh perusahaan untuk investasi atau transfer penghasilan yang pajaknya rendah atau sama sekali tidak ada pajaknya yang dikenakan terhadap penghasilan tersebut. Baiklah teman-teman, itu mungkin beberapa perencanaan pajak bagi perusahaan multinasional yang dapat kami paparkan pada video kali ini. Akan tetapi, perlu sama-sama kita ingat bahwa perencanaan pajak bukan semata-mata tentang penghematan pajak saja. Ini juga terkait dengan bagaimana perusahaan mempunyai sistem pengendalian internal yang baik, melakukan manajemen pajak dengan baik, otomatis akan ada pajak yang dihemat, otomatis juga arsip perusahaan pun akan lebih rapi sehingga transaksi yang ada di perusahaan bisa disertai dengan dokumen-dokumen dan perusahaan pun tidak akan pernah telat bayar atau telat lapor, juga bisa mempunyai divisi pajak yang selalu update akan aturan perpajakan. Baiklah, mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua, terlebih tentang pemahaman kita di dunia perpajakan di Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalam.